أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita sebagai manusia tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Tanda-tanda ini disampaikan melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda dari kiamat adalah munculnya panglima perang akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Beliau dipercaya akan menjadi panglima perang umat Islam di akhir zaman. Hal ini dikarenakan pada saat nanti akan ada perang besar antara kaum muslimin dan kaum kafir. Maka pada saat itulah waktu di mana umat Islam akan bersatu, tak peduli dari negara mana ataupun dari keturunan siapa. Umat Islam dari seluruh dunia akan bersatu untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan keadilan dan memusnahkan kezaliman. Kebangkitan umat Islam dari seluruh dunia kemungkinan akan terjadi ketika munculnya kabar bahwa Imam Mahdi, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang. Berita kemunculan Imam Mahdi didahului ketika ada seorang laki-laki Quraisy yang dikejar-kejar oleh sebuah pasukan penguasa. Namun ketika di tengah perjalanan, pasukan ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang pasir. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis. Sungguh Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi. Maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan bagian belakang, di mana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa kecuali seseorang yang selamat, yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah bersabda, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah atau Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya, dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis-hadis tersebut disimpulkan bahwa ada seseorang lelaki yang dikejar pasukan penguasa, namun pasukan itu justru ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memahami makna kata tenggelam pada zaman sekarang,
bisa kita artikan kemungkinan pasukan ini mengalami badai pasir karena memang wilayah Timur Tengah hampir seluruhnya kawasan berpasir, atau bisa juga dikarenakan gempa bumi. Allahu a'lam bishawab. Berita tenggelamnya pasukan penguasa tersebar dengan sangat cepat. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana sebuah informasi bisa dengan cepat tersebar kepada semua orang. Mendengar ada sebuah pasukan yang ditenggelamkan di padang pasir, hal ini mengundang perhatian umat Islam di seluruh dunia. Mereka saat itu sudah mengetahui bahwa panglima perang umat Islam alias Imam Mahdi sudah muncul di tengah-tengah manusia. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan rukun makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud 3737. Banyak pengamat dan ahli hadis mengatakan bahwa sebelum terjadi peristiwa penenggelaman ini akan diawali dengan perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Siapa pemimpin tersebut? Allahu a'lam bishawab. Bagi para sahabat yang memiliki tanggapan tentang hal ini, silakan berkomentar di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.